بل لشيخ عارف ila waqti dalalatihi adalah pada suatu ketika beliau itu beserta seorang syekh arif ila waqti dalalatihi kepada seorang guru yang tahu dia pada waktu dia sedang tersesat. Yanzuru idza kana arifan ila waqti jahalatihi, dia melihat apakah dia itu tahu pada saat dia sedang bodoh. Wa hakadza kullu ni'matin yanzuru ila wujudi diddiha. Demikianlah kenikmatan itu dilihat dari sisi keberadaan lawannya. Alladzi kana mawjudan fihi qabla dzalika, yang ada sebelum itu. Fala syakka annahu ya'rifu qadraha, maka pasti dia akan bisa melakukan apresiasi, bisa menilai secara tepat. Fayashkuruha, lalu dia mensyukurinya. Fatadumu alaih, sehingga menjadi langgeng kenikmatan itu. Ini artinya satu metode komparasi dalam mengapresiasi nikmat itu. Nalikane sampean lagi sugih, kelingana waktu lagi melarat. Sampean lagi waras, kelingana waktu lagi gering. Baru kita bisa melakukan apresiasi terhadap kenikmatan itu. Baru muncul rasa bersyukur kepada Allah. Bahkan bubemangnya kepensyukurannya. Ini banyak sekali orang mendapat kenikmatan tidak bersyukur. Persoalannya Pak, dia tidak sadar sedang mendapat kenikmatan. Kenikmatan itu sendiri saya sudah bicara berulang-ulang, mungkin dalam ceramah-ceramah. Persyaratan orang itu bisa bersyukur ialah orang itu sadar, tahu, mengerti, paham, sadar, tahu, mengerti, paham bahwa dia mendapatkan nikmat. Yang kedua, mengakui bahwa yang memberi itu adalah Allah. Yang ketiga, berterima kasih, tasyakur. Dan keempat, menggunakan nikmat itu secara benar. Itu 4 persyaratan mutlak baru disebut orang itu syakir atau orang itu bersyukur. Nah, banyak orang pintar tapi dia tidak sadar dia pintar. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah dikasih pintar? Orang itu kaya tapi dia tidak sadar dia kaya. Bagaimana bisa bersyukur? Yang datang ke tempat saya duduk langsung nangis, menitikan air mata. Pak Kiai kula ku kapal kari loro, trek kari loro. Ya sinting boleh. Dua kapal loro, trek loro nangis. Jadi kapan sih ngerasa sugih? Sebetulnya sih. Ini satu metode, lihatlah ketika kamu sedang bodoh. Baru kamu sekarang merasa mendapat ilmu. Ingat dulu waktu kami masih melarat. Sekarang kamu sudah punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri. Baru merasa bersyukur, merasa punya nikmat. Itu sadar berarti. Ada lagi orang tidak mengerti. Dia dapat syukur tapi dia tidak mengerti mendapat nikmat. Mengapa? Ya karena tidak didukung dengan keilmuan. Berapa banyak Allah berikan kenikmatan pada dirimu yang kamu tidak tahu sama sekali. Sehingga tidak pernah berucap kepada Allah, I thanks a lot. Enggak pernah. Bagaimana canggihnya membran yang ada di dalam tubuh Anda. Ketika vitamin-vitamin sudah cukup terhisap darah, tutup akan menjadi ampas. Pernah nggak tahu bagaimana sistem kerjanya? Bagaimana perut Anda membuat pengasaman, penggilingan, pemerasan,
saripati disedot, dimasukkan ke darah menjadi energi. Dan semuanya formulanya tepat. Vitamin C sekian gram, vitamin B sekian gram, kalori sekian gram, protein sekian gram, ya, yang dibutuhkan oleh badan. Tahu nggak sistem kerjanya? Kalau seandainya dibikin kabel-kabel pipa-pipa tubuhmu itu, insya Allah 500 kali UP6 balongan ruwedik. Pernahkah kamu bersyukur? Nggak pernah. Mata planga-plong saja dalam gambar abang, hijau, putih, kuning. Bagaimana sistem fokus lensa yang buat Allah begitu canggihnya. Dokter mata yang bisa bersyukur, ya Allah terima kasih aku diberi mata. Sini memasukkan, kenapa? Karena kamu tidak paham. Makanya sangat tepat sekali, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya orang-orang yang didukung dengan tingkat intelektualitas dan keilmuan tinggi yang mengerti betapa hebatnya Allah. Yang nulis lebih bisa aja, puta huruf, sajina-jinakan dan nyambel bejangan asem. Bagaimana bisa tahu Allah? Jadi sesungguhnya ya sangat ironis sekali ketika orang Islam itu bodoh. Enggak masuk akal orang Islam bodoh tuh. Sungguh tidak masuk akal orang Islam itu bodoh. Coba kejar kita, bakal bodoh aja ngaku Islam anjing kah? Ya, sadar. Tadi sadar. Sudah seperti tadi. Kemudian mengerti. Kemudian lagi faham. Orang nggak paham itu nikmat. Bagaimana dia bisa bersyukur? Yang diberi nikmat aja nangis, goblok beli. Kenapa? Karena dia nggak paham. Sekarang begini. Ini kalau sudah 15 tahun yang lalu menjadi sudah bukan rahasia lagi, sudah menjadi cerita. Saya kan bersahabat dengan Duta Besar Saudi, Syekh Abdul Latif. Bersahabat dengan Syekh Abdul Latif. Saya punya ide mau bikin percetakan yang lebih canggih dari Gramedia waktu itu. Dengan sistem cetak sekaligus 8 warna. Yang harganya itu puluhan miliar waktu itu. Saya ingin punya percetakan yang paling termodern di Asia. Didukung. Oke. Syekh Abdul Syakur, isna'amalak. Apa yang bisa saya bantu? Saya bilang tolong panggilkan Adnan Kasogi, suruh ke sini. Anda kenal dia bilang. Diundang teka. Pernah dengar nama Adnan Kasogi? Iya, orang terkaya di Amerika. Datang. Membaca proposal saya. Percaya. Sudah siapkan uang triliun lah. Pas datang sayanya kena diare. Mencret lah di ruang kenema. Ngising mana. Kelang rodel kata. Sampai akhirnya saya nggak bisa ketemu. Beliau akhirnya ditemani oleh Dewi Soekarno. Terus beli kayu 10.000 kubik lah. Sama nganggur kah? Karena dia juga di bidang itu. Saya kan dicaci maki. Yang kunyuk, yang anjing segala macam. Kamu kira dia orang sembarangan? Saya tuh orang kaya. Ya meskipun saya sakit sih. Kan gitu. Berarti gagal kan? Kecewa nggak saya? Kecewa kan? Ternyata dia beberapa bulan kemudian dia ditangkap di Belgia karena melakukan money laundry terhadap uangnya Marcos. Jadi artinya mungkin uang yang kan di sana itu uangnya Marcos kan. Kalau waktu itu saya nggak dikasih sakit, saya masuk penjara kan. Nikmat bukan diselamatkan tuh. Ya karena bodoh di sini apa barangnya mah. Orang diselamatkan dia tidak berterima kasih. Jadi sesungguhnya kalau kamu itu mengerti bahwa Allah sayang, pasti adalah untuk kebaikanmu. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali thanks a lot. Terima kasih. Bulannya oli duit akeh alhamdulillah, oli duit sedikit alhamdulillah, bloli duitnya hilang. Oke.
Jadi suatu ketika juga mungkin sudah saya ceritakan, ada seseorang ibu bawa anak perempuannya yang sudah lanjut usia lah, sudah 29, belum kawin. Dia minta doa doa penglarisan lah supaya dapat jodoh. Saya kasih suruh baca sholawat sekian ribu setiap habis sholat. Seminggu kemudian dia datang pakai wiridan jodoh atau wiridan tabrakan. Ditabrakin mobil bos saya kah? Patah mah enggak, cuma retak gitu. Tahu nggak? Yang nabrak itu dokter. Akhirnya kan diram dokter, diapain, ditonggoni, didulangi sekali, digips ya retak bukan patah. Saya suka demen. Dokternya masih pejaka, dikawin sih. Jadi ditabrak, alhamdulillah bikin. Pokoknya bagaimana caranya Allah memberikan rezeki, jangan diatur. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat seperti itu. Nggak boleh dong. Wahum yus'alun, kalau manusia harus ditanya. Kalau Allah nggak boleh, kenapa tuh? Nggak ada urusan, lancang bukan kenapa. Ya, bakal bengi Senin cerdas. Bakal bengi Senin, bakal sejene. Kemudian lagi ada orang juga datang menyampaikan kesedihannya 40 hektar. Beli panen, beli sewaring-waring acan, gabu-gabe. Ya nangis mana? Jadi kata alhamdulillah. Dah kieu uyonan bae lagi pusing nih alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Traktor kita durung kebayaran. Alhamdulillah. Kita kon nurut ora semen mulak iya. Wiridan tak lakoni. Ya justru karena semen tukang wiridan pulangnya digabugaken kabeh kok. Ayo. Meng tahajudnya tak lakoni. Justru karena sampai sembahyang tahajud pulangnya pada digabugaken kabeh kok. Kurang sepida kita bakti laki. Justru karena sampai bakti laki pulangnya digabugaken kabeh kok. 40 hektar kok. Ya udah tak buka sih. Barangnya makin ki lakine lagi kanjengan ke Wangwung. Kejeblos karo bocah wadon ki. Kok. Jadi yang bu ngaku meteng bu yang meteng beneran tapi ngancam bakal beli dikawin, awas kono boleh. Kelaporakan yang atas dan segala macam. Jadi rupanya mah yang dijanjeni yang kotes panen. Sambil aja sida kawin digabugaken kabeh. Jadi aluk panennya tadi apa aluk lakinya rabi maning. Ya seperti itulah Allah itu menyampaikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi ketika orang itu sudah kenal Allah dan orang sudah menjadi kekasih Allah, itu sudah tidak pernah kecewa kok. Karena dia tahu tidak ada yang Allah berikan kecuali kebaikan dan kebaikan. Mengapa kamu sedih? Paham belum? Keder orang. Ya. Iya kan? Sudah kenal, mengerti, paham, tahu, sadar. Iya. Demikian juga kalau kita nggak tahu bahwa di dalam rumah kamu ada harta karun, kamunya nggak tahu, seneng nggak? Nggak seneng. Ningsor kasur kah? Ningsor ubinnya kan? Ningsor ranjang kah? Nuko anak emas, segudang. Tapi sebenarnya beli beru, seneng boleh. Ya bisa seneng saatnya karena beru. Bakal beli beru. Umpamanya kamu bisa berkenalan dengan orang yang arif billah, orang yang sudah kenal Allah dan ingin memperkenalkan kamu kepada Allah. Tapi kamu tidak tahu bahwa dia itu waliullah. Seneng nggak? Paling-paling ngece. Iya kan? Sing kiai dalban, sing kiai kunyuk macam. Pada pun wong bener ya mas. Sing diulatin ing siraku. Si disawang bener juru tipu. Kari juru ku artinya sejen. Iya. Lah iya. Ana wong lanang lagi belajar bener, lagi nglakoni tarekat segala macam. Direcokane rabine. Wiridan apa?
Maca tasbih kan nggak bisa ngebadok be tasbih kong. Sadina-dina sembahyang digoda, puasa digoda. Bakal gini puasa, rabine masak sing enak-enak mangan. Pogel temen ini godaan istri saya. Bukan main. Akhirnya aku saking sengaja ditinggal rabine. Berpisah gitu udah. Ya los negeri ya los. Ku guru ngulati wali. Ketemu karo wali sakti lah. Sira apa menek-menek ku pengen belajar bener, pengen jadi wali kita pengen belajar bener kon ka maksudnya mah. Si wali ke gue kata-kata goblok sudah. Labi dira ka wali gedean kan ngerti beli. Akhirnya balik ke mana udah nyengir. Wis seru. Paham sih kan iya kan barangnya. Jadi ciptaan semacam itu kan memang terbalik-balik semuanya sih masalahnya. Ya memang ya karena kita sudah mahjub ya, sudah terbungkus, hati kita terbungkus jadi susah. Iya, sampai kadang-kadang dengan pembuktian juga masih angel Pak. Iya. Jadi Kanjeng Nabi kita buktikan bulan tak sigar. Serok sigaran tidak wong Arab. Engkau ngandel bila mau dia sigar kah? Ya sigar dingin. Seusah kedalang sigar ngantar beli. Yang beli sih. Ya bos. Iya kan? Memang begitu persoalannya. Jadi ujung-ujungnya mah ya innallaha yahdi may yasha itu. Wa yudillu may yasha. Anda beli santri kita, sing tak pakani, tak buruk, tak dulang ini kene, ngising ini kene, nguyu ini kene, tulung kene. Tapi ning kita hianat kok. Ya anak. Dipilih, masa kita nyewot, ya bahaya. Itu urusan kamu dengan Allah aja lah. Kalau saya pribadi sudah saya maafkan aja. Dan sudah saya mintakan ampunan. Iya kan. Dan tidak mungkin saya akan dendam kan gitu. Iya. Saya tidak akan dendam. Dan jangan sekali-kali kalau ada peristiwa disebut kualat kenang buya. Tolong jangan begitu. Karena saya tidak pernah nyupatani orang. Yang ada saya selalu memaafkan semua orang, sekalipun orang yang berbuat jahat itu tidak pernah meminta maaf kepada saya. Termasuk. Iya. Dan di samping itu plus sudah saya mintakan ampunan kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Mungkin ini berat bagi kamu memaafkan kesalahan orang, karena kamu tidak mengerti betapa bahagianya ketika kita bisa memaafkan orang, dan betapa sengsaranya nalikane sirang gondol-gondol dendam di peragat-peragatku. Beli paham kan. Abot kan ke wong dendam kayak wong mikul meletet. Uculaken salange wis mlaku lenggang kanggo enteng dunya ki. Beli paham sih mah. Apa perlu saya hitung berapa banyak kalori yang terbakar oleh dendammu itu per detik? Kata kalori yang makan yang paling banyak 600. Bisa habis 400 itu oleh kemarahan kamu itu. Karena dia panas dan membakar. Apa yang terjadi? Lemas kan? Makanya itu lemas beli. Hangus dan bakar kalau itu. Sudah nggak ada tenaga. Beli paham sih nem. Iya. Ya kenapa? Ya karena kamu tidak belajar ilmu jiwa, tidak belajar psikologi. Iya. Jadi ya ujung-ujungnya ya begitulah Nabi Muhammad. Betapa hebatnya. Dan itu sebagai teladan. Bayangkan dilempari mukanya gak marah sih. Kenapa? Beban. Ya udah aja sih. Wis baik. Ya sampai wong rasani karo kita ngomongaken kiye sakurku kiye kedak. Kayak turun kedak bapak sun. Itu udah sampe kenal, turunnya kenal pisan. Jadi wong ku kena gosip termakan isu oleh ya opininya menerima opini orang-orang lain.
Dia ikut berkomentar gitu, ngerasanya pas karo kita ngerasanane. Sudah sampe kenal dulu kisah karo ya kenal pisan. Wong udah dhuwur ora kon anu. Oh, iya sebenarnya. Hebat temen lo enggak ada. Seolah-olah iya. Ya cadang pinggan. Ya. Paling sing nyewet gitu, Kisah Salim. Ana wong udang kita karkur karban sakur aja. Kisah sing nyewet kok. Ku negara sawanya nyewet. Yung gitarane sakur terus. Beli kono. Nyong pok kita masih undang kurba aja. Iya kan. Ya hal yang semacam itu memang pertama begini. Semua itu perlu latihan, exercise itu perlu. Latihan hati, latihan telinga, latihan mata, latihan konsentrasi, latihan perut, semuanya latihan. Sehingga menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan. Iya, harus latihan dong. Orang bisa memetik gitar aja harus latihan terus menerus kok. Sebetulnya bukan berat. Kamu salah kalau mau beli sanggup duduk makome. Duduk makome sirine beli gelem latihan, coba latihan. Melatih diri untuk sabar. Ya pertama-tama ya bukan sabar, disabar-sabarkan penting. Sesudah sabar orang. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman bersabarlah, wasabiru kan disabar-sabarakan. Sudah kurang sabar terbiasa sudah. Oh. Iya boleh. Udah masalah. Ya juga itu. Jadi makanya sini wa amma man lam yatafakkar. Adapun orang yang tidak pernah memikirkan fi halin ni'ami pada saat dia mendapatkan kenikmatan, fala ya'rifu qadraha, dia tidak akan tahu kadarnya, dia tidak tahu untuk menilai, ya, menghargai kenikmatan itu sendiri. Fayaghfilu an syukriha, sehingga dia lalai tidak mau mensyukurinya. Fayuslabu minha wa huwa la yash'uru, akhirnya nikmat itu dicabut tanpa disadari. Itu delongok baik. Kemudian juga kenikmatan fisik seperti ini itu sifatnya sangat sebentar sekali kesadaran kita ini. Sadarnya ketika mendapatkan dan ketika hilang. Antara mendapatkan dan hilang sekian puluh tahun tidak disadari sebagai kenikmatan. Waktu ada datang laki-laki yang melamar, senang. Dikawin senang. Sampai selesai ijab kabul dia senang. 6 bulan, 6 tahun dia senang merasa nikmat punya suami. Mana kakene karing lus dadane bikin ke. Pegel temen tongol maning congor kun. Kelingan maningnya nikmatku. Nada yang geluntung mati lakinya. Nembe nangis maning. 30 tahun ngumbangi laki bikin ke. Jadi ibaratnya kayak ngaku kaos nikmatku. Waktu ngegwesok. Karo waktu sore gara panadus. Ning sawah sebeduka masih kelingan ngaku kaos ke. Maka di situ diperlukan tafakur yang kontinu. Selalu berpikir, selalu merenung, selalu sadar. Itu yang perlukan. Dalam keadaan secara psikologis ya ada kemapanan, kesadaran. Nggak pernah lalai. Ya, kita mudah lupa. Bahwa itu nikmat lupa. Ya, kita beli mobil aja. Sadarnya waktu pertama aja beli. Ayo dilus-lus nembe tuku. 6 bulan mana sekalian diambil ke orang serang kena hujan normal lagi. Nah, bagus rusak. Nembe misalkan bentuk maning, kengelan maning nembe. Kenapa tidak dirawat tiap hari? Iya kan? Seperti itulah kira-kira kenikmatan. Dan satu kenikmatan yang sangat besar Allah berikan yang tidak pernah disyukuri oleh kita adalah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan hidayah yang tidak pernah disyukuri. Akhirnya apa? Kering korontang. Iya, dari wong Islam ya dapat hidayah, beriman, tapi tidak pernah disyukur yang bubai. Kenapa? Datangnya secara kultur,
secara kultural, sewarisan, ujug-ujug. Akhirnya yang bubaikan kah? Iya, sama turunan. Sehingga ya apa yang terjadi? Ya mempelajari Islam ya beli kiyang, melakukan ibadah ya beli kiyang, ya bubai. Itulah. Jadi akhirnya ya itulah yang terjadi sekarang ini. Itu masalahnya. Qala ba'duhum syukrullah ta'ala bilisan huwa al-i'tiraf bin ni'mah ala wajhil khudu. Bersyukur kepada Allah dengan lisan itu adalah pengakuan, berupa pengakuan bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah, ala wajhil khudu, dengan segala kerendahan hati kita ini. Jadi orang sadar dapat nikmat, dia kaya, dia sadar kaya, tapi dia tidak mengakui diberi oleh Allah. Ini umum. Sekalipun dia ngundang kiai, bikin acara syukuran, tapi dia tetap tidak bersyukur kepada Allah. Malah yang terjadi adalah pengkhianatan juga. Acaranya syukuran, ngundang kiai, nyembelih wedhus, menempati rumah baru. Tapi apa klaimnya? Kita ki bisa gawe umat sebanyak ya 20 tahun makayan. Iya kan? Seseorang mendapat jabatan jadi camat, tidak bersyukur atas ditunjuknya dia sebagai camat, ya secara formalitas menggunakan kiai biasa syukuran, ceramah tasyakur termasuk. Tetapi ketika dia itu merayakan secara lahirnya namanya syukuran, tapi dia tidak mengakui diberi Allah. Kita jadi kuwuk 20.000. Kita dari camat kepokok nyogok bupati ini 9 juta. Kepokok kita ini dedikasi sekian tahun lamanya. Baru saya dilihat oleh bupati gitu. Padahal kita seringkali mengucapkan innaka tu'til mulka liman tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Engkau berikan jabatan kepada siapapun yang kau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Pemberian jabatan, pelepasan jabatan, Allah yang menentukan. Kata Allah begitu. Kata kitanya hasil upaya dan jerih payah kita sendiri. Artinya kan tidak mengaku. Kayak sirah oleh murukannya kita. Sehingga alif bata. Wis alim kita mau belajar dewek. Kangelan dewek ngaji. Buya muruki beli-beli. Bekal dewek cuma. Lamun sampeyan duwe anak, semuanya dimodali, kawinannya sampai umah mobilnya, wah sugu je, mungkir kita malah kengelan dia, wong tua orang berapa? Kayak di gerusman di legman apa enggak? Jadi ketika anakmu mencuri uangmu, paling kamu hanya marah sebentar, iya kan? Paling dijewer, begitu ampun pak, wis pur. Tapi begitu anakmu mengingkari kebaikanmu, sejak itu engkau tidak suka lagi melihat wajahnya itu. Dan selama ini engkau tidak pernah merasa berdosa ingkar terhadap kebaikan Allah itu. Kader gajah kufur nikmat koplok sih mah. Kader sih kufur ya kucing paling gede ku ngerti beli sih aku. Berzina nyolong garam materi ulang apa sidik kan ngerti beli sih aku. Konon ya kone ku barangnya. Ya kadar kufur nikmat kan mah. Konon. Jadi bakal kufur nikmat mah beli dosa ya. Tapi Allah bilang wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mungkin tekepruk sira. Jadi inna azabi lasyadid tekepruk sira kan terjemah itu. Syukuran tek tambah, beli syukuran tekepruk sira. Jadi segitu ngomong jelasnya inna azabi lasyadid kader ke kufur nikmat. Kenapa demikian? Ya karena satu bahwa agama kita ini pendekatannya pendekatan syariat, pendekatan fikih, bukan pendekatan akidah. Baka syariat mah kan tinjauannya gusto lo korosira kus pantar kan. Dia kali gusto lo, enggak pas pantar sih.
Zakat kata tenang-tenangan hubung-hubungan beda kenaman yang jadi kita bakal beli net zakat usaha zakatan manis aja bodoh Gusti Allah manis masih gede di beli zakatan kan mau bodoh Gusti Allah kok yang beli paham sebenarnya ya itulah menjadi persoalan sekarang kita mau apakah diteruskan pola-pola ini diteruskan pendekatan syariat dulu atau kita kembali ke akidah lagi. Saya kira kalau syariat mah tidak akan merubah perilaku. Tidak akan merubah perilaku orang kok. Tahu ini haram ini halal terus ia belum tentu melaksanakannya, belum tentu menjauhinya kok. Kalau syariat mah sudah pengetahuan. Sebagai satu knowledge saja, pengetahuan aja. Ya buktinya ya tahu itu haram masih tahu kan juga kok si gembor rentan haram tenang rentan akan dewek mau makan kah iya si gembor berzina rajam berzina haram demening rabining uang kan kah saya mau maning apa gulut apa kita mau ya artinya bahwa itulah keadaan kita persoalannya jadi saya sih masih mending akidah bener ya kan sangat sederhana minimal padu asal kaya Bilal baik ngandel Gusti Allah ana surga neraka kok pandungin majikan tetap Allahu ahad sih jawabnya barang kena bediancam mutasi wis kolojotan iya kan iya kembali iya jadi ya sudah sekarang sudah berlanjut pemula kita memang pendekatan secara melalui seni budaya melalui pendekatan kultur iyalah alhamdulillah jadi orang Islam tapi jangan dikatakan bahwa ini sudah selesai tersebarnya Islam di Indonesia itu baru pembukaan pintu pertama sebetulnya sebagai pengantar saja sebetulnya mari kita syukuri ya jasa orang-orang terdahulu kita kembangkan. Jangan diartikan saya tidak menghargai mereka. Salah pahamannya kan. Ketika saya mengkritisi pendapat Imam Syafi'i itu bukan merendahkan beliau. Saya ingin menyempurnakan pemahaman beliau. Boleh nggak disempurnakan nih? Atau jangan-jangan kamu sudah beranggapan sudah sempurna barangkali? Lah ya itu kan salahnya. Lah saya bikin pondok. Selesai mati, seneng enggak saya kalau santri saya menyempurnakannya. Nambah bangunan, nambah ruangan, nambah kualitas sekolahnya, metodologinya dirubah lagi, disempurnakan. Seneng enggak saya? Nah ini karya-karya Imam Syafi'i yang sudah ada kan kita sempurnakan. Dia enggak punya Buya majukan yang nguntap aja Imam Syafi'i sih nguntap. Yang kita untuk menyempurnakannya dia nguntap. Saya tidak mampu mengatakan Imam Syafi'i itu tidak relevan. Saya tidak mampu mengatakan Imam Syafi'i itu bodoh. Dia hebat kok. Tetapi kan kondisi berubah sekarang perlu disempurnakan. Iya. Lucu kan jadinya. Jadi yang namanya menghormati orang itu bukan manut saja, bukan. Ya iya. Saya tidak memerlukan dukungan yang hanya sifatnya emosional, dukungan kultural tidak. Yang saya perlu adalah dukungan yang rasional. Dukungan rasional itu yang saya perlukan. Karena ini yang membawa kebaikan tuh. Kalau dukungan kefanatikan mah salah benar dibela, bukan itu yang saya maksudkan. Baka bener ya omong nggak bener, baka beli bener. Sing bagus saya delengan, sing beli saya delengan. Itulah keadaan kita. Nah, ya itu masalahnya. Ini sudah kita kupas pada hari Senin yang lalu tentang metode melakukan kritik yang objektif. An-naqdul mawdu'i, kritik objektif. Iya. Sesungguhnya bahwa kalau kita belum tahu bagaimana kritik objektif itu dilakukan, yang ada ya kritiknya bukan objektif. Sebetulnya kritik membangun itu istilah salah. Nggak ada yang kritik tidak membangun, kritik semua membangun. Ini kritik menghancurkan. Kalau menghancurkan bukan kritik, provokasi.
Kritik itu udah pasti membangun. Nggak usah dikasih sifat-sifat membangun. Yang ada objektif dan subjektif. Subjektif. Hanya karena ada ikatan persaudaraan, ada ikatan kepentingan, jadi yang buruk-buruknya nggak kelihatan. Dan ini juga menjadi persoalan tabiat manusia ketika kejelekannya itu ditegur, tersinggung. Khususnya kita. Berbeda untuk negara-negara yang sudah maju. Ketika kekeliruannya diungkapkan, you are wrong, sir. Why? Anda salah. Kenapa? Begini. Dirangkul. Terima kasih. You are nice. Terima kasih. Good. You are good fellow. Gitu aja. Karena Anda yang buat saya maju. Mungkin malah langsung dimutasi gitu. Ya kenapa? Ya itulah salah satu jadi yang membuat kita ini maju itu harus terbuka dong. Satu, kita mengaku bahwa kita ini tempat kesalahan. Kita pasti salah. Termasuk included Imam Syafi'i juga. Dan termasuk semua orang. Kecuali satu orang yang saya yakini hanya Nabi Muhammad yang terjaga. Nah, akhirnya apa? Bertentangan dengan orang lain. Karena mereka semua nabi itu maksum. Sehingga Nabi Adam melakukan hubungan seksual saja dianggapnya nggak benar. Soal adab. Yang si ngomong Nabi Adam nyeleweng kudu kita. Gusti Allah sih ngomong. Fa'asa Adamu rabbahu faghwa. Duduk kita kini. Fa'asa Adamu, dan Adam melakukan kemaksiatan. Rabbahu kepadanya faghwa, dan dia nyeleweng. Disuruh jangan makan buah khuldi, dimakan juga. Nyeleweng aja mana yang penafsirannya. Buah khuldi kayak korma, beli mancing akal. Masa khuldi kayak korma? Sing pasti ngebiar kira-kira kan. Sampai silo, sampai lupa diri. Korma sih kayak apa sih bagus ya? Aduh temen. Yang semuanya dijelaskan fawaswasa ilahi masyaitanu ya. Liyuriyahuma min sawatihima. Jadi setannya digoda, keluarkan, perlihatkan kemaluanmu. Atau kena, endengaken. Makan buah khuldi apa buka serual budakku. Mangan buah khuldi ku bari budak. Pragat mangan gulati kelambi langka. Akhirnya luru godong-godongan fatafiqa yaksifan min awraqil jannah. Akhirnya keduanya mencari daun untuk menutup auratnya. Satu pertanyaan yang jelas, makan apakah ketika laki perempuan berdua dalam keadaan telanjang? Makan buah khuldi. Mangan boleh. Jadi barangnya mah beli paham ning Al-Quran itu bahasanya indah, sastranya sangat tinggi, bahasanya halus, lembut. Iya, ya begitu. Jangan kau dekati pohon ini, wala taqrabah hadhihi syajarah. Itu sudah ungkapan yang sangat indah. Iya, kudu paham dewek. Masa kudu ngomong blak-blakan aja ngewe kan dari sini paham-paham baik. Masa kurang ngomong konon kalesan paham-paham bisa ramah. Mangan serok ginung serok asal jarabenan konon koplok beli paham-paham bisa ramah. Kini pirang-pirang atus tahun makanya beli paham-paham baik wong ke. Pirang-pirang mufasirin kabeh mancing kabeh beli paham kabeh kini. Serok. Iya apa kulitnya bikin mah. Semua kita tafsir bisa begitu ke ormas ya, aduh temen. Makanya sekali makna kalimat itu jangan hanya kata di situ. Lihat kata sebelumnya, lihat kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya. Lihat yang berkata siapa, lihat yang dikatakan kepada siapa, lihat kapan dikatakannya, di mana dikatakannya, bagaimana cara mengatakannya. Ini pokok-pokok pelajaran psikolinguistik. Maknanya sejen kabeh. Ngandel beli. Si ngomongnya sejen, maknanya sejen. Pak Kewu Yamin ngomong kerik aja.
Bapak Bupati kirik pada be kirik sejen mana nih ke. Bapak Bupati mah sedep nih Pak Kowo. Ini kuping ke enak. Begitu Pak Kosi ngomong. Akeh bang nyewat. Paham beli. Ya lain. Karena bobot orang itu juga menentukan berapa besar makna yang dikandungnya. Aik. Taryono sing nulis. Mohon diberi kemudahan. Dalam satu proposal. Mohon diberi kemudahan. Langkah maknanya gitu. Tapi sing nulis Pak Yanca. Bupati Indramayu mohon diberi kemudahan. Langsung saya bawa ke Direktur PDAM. Langsung dikucurkan Mbak si langkah mana nih kan kah? Mohon paham bikin ki. Wah, sana mah paham baik. Langkah bobot. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kajian psikolinguistik adalah kajian yang paling baru sekali. Ya, yang baru sekarang muncul. Dulunya belum ada. Jadi dalam teknologi belum lengkap lah. Jadi semakin lengkap. Akhirnya ya penilaian, pemahaman, penafsiran kita ya berubah semakin. Di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu bukan Al-Jannah. Titik. Al-Jannah. Terjemahnya apa saya nggak tahu nih. Iya kan? Semua yang jelas. Ya Adam muskunu anta wa zaujaka anta wa al-jannata. Silakan di surga. Ketika kita melakukan investigasi bahwa surga yang ditempati Adam itu di mana, itu menjadi persoalan lain. Apakah di dunia, di bumi ini, apakah di langit, apakah di alam yang lain. Ini menjadi kajian tersendiri. Terkait nantinya apakah ketika Adam diciptakan itu di dunia sudah ada manusia atau belum, ini juga kajian antropologi yang masih berkelanjutan antara pro dan kontra. Sudah ada manusia atau belum? Ketika Adam diciptakan di sana di sorga pakai baju atau tidak? Kalau baju apa, tenun apa, kalau pakai sarung atau pakai koteka. Dan menjadi pertanyaan serius, kalau pakai sarung ngotreknya di mana, yang nanam kapasnya siapa, iya, warnanya apa, lalu pewarnanya dari apa, makanannya daging matang pada daging mentah. Kalau daging matang bagaimana dia menemukan apinya, ini persoalan budaya, antropologi kajiannya. Saya kira tidak akan selesai. Itu saya menjawab dengan bijak saja. Saya bukan pro orang yang mengatakan Adam manusia pertama, dan saya bukan orang yang pro mengatakan manusia bukan manusia pertama. Tetapi saya tetap berpijak kepada bagaimana Allah menjelaskan ketika malaikat itu protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Yang artinya ngapain? Atas itu ngapain bikin manusia yang nantinya bakal perang, membakal kerusakan, pertumpahan darah buat kerusakan. Apa enggak cukup kami saja yang setiap saat selalu bertasbih dan memahasucikan engkau? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jari Gusti Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ajak ngomong siraku. Ajak bacot teh, cep menang. Masa ngerti ya. Udah. Setelah itu Allah membuktikan wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Nabi Adam dipersiapkan dulu, suruh sekolah dulu, intelektual ditikaskan, dia banyak menguasai ilmu pengetahuan, al-asma' kullaha, semua bidang pengetahuan. Wis pinter, wis diwisuda, summa 'aradhum 'alal malaikati. Lalu diadukan, dikonfrontir. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Apa? Bagaimana?
Al-asma itu kan dasar keilmuan, bukan nama-nama. Melongo kan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Akhirnya kan ngaku kalah. Jadi yang saya yakini, Adam ini adalah makhluk yang pertama mempunyai tingkat intelektualitas yang tertinggi. Titik. Wes paham lek iki. Angel kok ngomong kah? Paham baik. Adapun manusia pertama itu urusan kita wallahu alam bisa punya rekonon. Enggak ada urusan. Yang artinya enggak ada urusan nih. Kalau kamu percaya ada manusia pertama, ya beli murtad beli kafir. Lamun sirang andel sebelum Adam sudah banyak orang ya beli murtad beli kafir. Karena persoalan Adam itu manusia pertama itu bukan persoalan yang substantif. Yang substantif dia adalah Nabiullah. Titik. Kalau ada orang berpendapat Nabi Adam makanya daging mentah, percaya enggak? Beli murtad beli kafir. Sing beli percaya selesai kan? Lega belikin ke. Jadi kita mah beli nyalakan mandarin makin ke. Masih kurang jelas pak ini pikiran kita saya kok. Iya. Artinya kalau Nabi nyusunin bokeh, bahkan Nabi Adam sih. Iya. Langsung gede apa bayi ini? Ya itu persoalannya. Itu yang jadi persoalannya. Jadi dalam pikiran kita ini adalah ketika Allah buat Adam itu lemah, ini Gusti Allah digawe patung, iya boleh. Ini pos, tergenak tadi bener kan gitu. Tuli rabine digawe sing tulang rusuk kayak kun fayakun, boleh. Tuli kawin dari metusila. Ya gara-gara pelanggaran kita lahir ke dunia. Nah, kalau nggak ada pelanggaran nggak bakal lahir. Lepulan nih. Cuman ya dari temuan arkeologi setiap saat selalu ditemukan fosil-fosil ya tengkorak dengan tulang-tulang binatang ya yang berserakan di sekitarnya yang menunjukkan bahwa ini dulu orang ini sedang pesta makan apa ya kambing guling barangkali ya di sekitarnya. Ada piring-piring dari tanah dan sebagainya, peninggalan-peninggalan fosil-fosil itu dihitung dari jumlah kadar karbon yang ada di fosil itu kan bisa dikatakan dari umur tahun tuh. Iya. Jumlah karbon yang terkandungnya berapa, itu bisa dikatakan sudah berapa miliar tahun usia fosil itu. Sampai 600.000 tahun yang lalu ditemukan di lapisan tanah di Tanzania itu 600.000 tahun yang lalu tengkorak manusia ini. Sedangkan usia Adam itu diduga baru 50.000 tahun. Berarti sebelum Adam ada manusia. Nah, kalau memang ia terjadi begitu, sebelum Adam sudah ada manusia, artinya Adam yang kamu baca di Al-Quran itu Adam episode yang keberapa sobat? Yang jelas saya mengerti maksud Allah membatasi pikiran kita jangan terlalu jauh melanglang buana ke alam yang gelap gulita badi pegel baik wiskin mah dibatasi baik 5.000 tahun yang lalu sampai 5.000 tahun lagi wis manakna aja mikir maning wis masa ketemu sih Rama saking emane Gusti Allah barang emakan buatan bledos tak sebab aku kalau pikiran liar saya ini dilepas tidak berkesudahan nanti kata orang liar ya mungkin tapi saya yakin saya dapat hidayah dari Allah kok. Kalau tanpa hidayah nggak mungkin saya itu seperti yang sekarang ini. Pertanyaannya adalah ketika kiamat datang, yang jahat masuk neraka, yang baik masuk surga. Khalidina fiha selama-lamanya.
Apakah terbayang dalam pikiran kita Gusti Allah manyun bae nonton wong ning suara gegemuyung atak-atak, nonton wong neraka jerit-jerit salawase tule manyun bae wis kono pragat semono. Wis tuh wis. Wis tekan kono kekuasaan Gusti Allah. Beli mancing akal kita mah. Jadi wis kono semono. Sampai situ batas kekuasaan Allah. Dan Allah sudah tidak sebagai khalaq lagi. Pantesan. Selama ini yang kau pikirkan Allah masih kecil di hatimu itu. Dikiranya kekuasaan Allah berhenti sampai kepada kiamat datang dan setelah itu nganggur-gur Gusti Allah. Keder bleh. Mancing akal di paku. Jadi wis ending kon weh, the end wis pragat. Jadi Gusti Allah kare nonton wong di swarga pada gemuyu lah. Selawas kon. Wis, pur wis. Jadi beli gawe maning beli, wis mari beli gawe maning wis mari stop. Tidak produktif lagi kita wis. Ya ruwet makanan mah. Iya kan ya susah persoalan. Jadi wis kan mah ajak kaduan mikir wis pokoknya kiamat ya wis kon wis gimana. Kon priben wis aja mikir maning bari ruwet sih mah. Jadi ya kapan Allah bikin manusia? Sebelum Adam ada manusia enggak? Wis aja mana-mana, wis tekan ngadam wis mah. Konon kah? Maksudnya mah saking emane Gusti Allah ning sampean. Mumet dewek mah niku masa kentuga. Ya iya. Wis. Ya sebenarnya mah namanya wahyu itu semua orang dapat. Fa auha ila nahli. Allah juga mewahyukan kepada lebah. Iya kan? Allah juga mewahyukan auha, al-wahyu, al-iha, intuisi. Iya. Kita enggak pernah merasakan ya kadang-kadang kok kita bisa ngomong kok enak banget ngomong. Saya enggak pernah mikir ke sana. Tapi kok menjadi sesuatu pikiran yang menakjubkan. Siapa yang memberi wahyu? Hanya Allah kok. Hanya satu. Padu asal aja ngaku jadi nabi. Aja ngaku jadi rasul. Lamun ngaku nabi gak mangga tapi nabi lugotan. Dudu nabi istilahan dudu. Nabi secara bahasa yaitu orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Hitung. Jadi baca ilmu akidah, wujud kita mbako sampai kaunuh mutakalliman. Tapi nyatanya kan diyakini Allah sudah ngomong lagi sekarang kan pasti wis mana wis Allah gimana. Perang sana wis mari ngomong konon. Kali sih dah silap diomongin begini Gusti Allah ku. Beli paham-paham sih lah. Kali kan beli nelekan sih kapan ngelakuin barang beli bener dia lakukan Gusti Allah ku aja. Tapi ditampik di sini orang. Sering maksa bae, suara aja. Kurang mau beli. Beli paham-paham be kadang-kadang. Yang jelas kan Anda nggak ngerti kamu ini siapa sebetulnya. Who are you? Siapa kamu itu? Ya kita ku dulu dia mengerti. Wong di mampir lor. Iya, umur pira? Iya, ya kun magi sekarang barang gampang kun mah. Oke. Jadi pengakuan dulu yang penting mengaku bahwa nikmat itu diberi oleh Allah, bukan dari upayaku. Upaya kamu hanya formalitas saja, pantas-pantas baik. Tanpa upaya pun ketika Allah memberi ya nyampe. Kalau Allah sudah niat memberi, sekalipun orang sealam dunia menghalang-halangi, nyampe mangsa wurunga. Iya, tapi lan Gusti Allah galpa nyetop kerane. Wong sejagat ngrewangi mangsa metua. Wa ma yaftahillahi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Kalau Allah membuka enggak ada yang bisa nutup. Ditutup usul langsung bisa buka langkah. Ngandel beli. Jadi selama ini kita beriman kepada Allah itu sejauh mana? Ujung-ujungnya hanya sekedar percaya akan adanya kekuasaannya, kekayaannya, kebesarannya, kasih sayangnya. Enggak pernah kamu yakini kan? Kalau begitu sama seperti kamu meyakini adanya gelas ini. Iya. Jadi ujungnya mah
Akhirnya mah ngerasanya mah sujud, ternyata waya mati bukan ning debur ya boleh bab salat kalah ka kosong ana ning bab leding. Meleding wae. Ini salat kapan salat? Ana gini meleding ya sering meleding. Ya kenapa meledingnya ngusulnya ning guri yang meleding. Sujud saja bagus ning ngarep. Iya. Ya begini, kita kembali kepada teks. Itu mah Adam, bukan Adam. Itu Adam, ketiadaan. Kalau ini Adam Hamzah, bukan Adam, itu beda. Iya, itu Adam. Adam itu pakai ain. Adam itu tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak ada dari yang tadinya ada. Sesuatu yang ada dari yang tadinya tidak. Sesuatu yang tidak ada yang darinya tadinya ada. Mati itu ada atau tidak ada? Dicipta enggak? Dari mana diciptanya mati? Dari hidup. Hidup di mana diciptanya? Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini studi teks ini sangat filosofinya sangat mendasar sekali. Yang penting bahwa kadang-kadang kita sendiri ada, tapi kita tidak pernah merasa ada. Dan seringkali kita merasakan ada yang nyatanya nggak ada. Seperti kamu merasa pinter, nyatanya enggak sih. Banyak orang kadang rasanya sugih karena sangat relatif sekali. Dalam kerelatifan kita itu sendiri kita menjadi tidak punya patokan dua yang jelas. Seseorang itu kaya atau tidak itu berdasarkan komparasi, dibandingkannya dengan siapa. Fakau yamin ki pinter bakal dibandingkan karo wong sedesa sudi mampir. Termasuk ya orang yang punya kemampuan berkomunikasi tinggi, sangat komunikatif. Ya kan? Bahkan dibandingkan karo wong sudi mampir. Bakal karo wong London ya langkah papane. Goh, si London jamu kan emang. Iya kan? Iya. Ini kayaknya wong duwe sawah 50 hektar petang kayak susu dhewe. Iya, 50 hektar itu lamun 100 juta bega 5 miliar mungkin ku. 5 miliar mah kebone Michael Jackson gak luwih sing 5 miliar kan. Kebone bae. Iya. 5 miliar rupiah tuh berapa sih? Upaya wong jotos kan 12 juta dolar Ali Clay kan. Muhammad Ali kan. Petinju. Kalau 1 juta dolar berapa miliar? Apa enggak 9 miliar? 10 miliar. Jadi 120 miliar. Kun ku wong kene sugi 50 hati sugu. Ini kan aku mung upaya saja. Cek jotos sampai kan. Ya langkah apa ya orang. Pragat blekin ki. Sagabugane alik lagi kan. Lah apa-apaan. Iya kan? Ya justru karena itu. Jadi tergantung kita ini. Nanti di ujung-ujungnya mah ketika sudah kita bisa melihat kehebatannya Allah, enggak ada apapun yang bisa kita lihat sesuatu yang hebat. Enggak ada yang hebat kok. Hanya Allah lah yang hebat. Begitu kita sudah melihat bagaimana kehidupan jet set yang ada di Las Vegas di sana. Praket cuma yuk hilang apa-apanya. Iya kan? Pak Uyamin makanya 30 tahun. Ini karena mau sebantingan di atas rolet kan. Praket boleh. Iya. Baru dengan manusia. Kalau kita melihat kekayaan Allah. Wis beli silomaning bilang maksudnya. Dimanapun. Sudah berhenti untuk manggut-manggut. Mengagumi kekayaan siapapun. Karena dia sudah bisa melihat kekayaan Allah. Iya, sudah udah ketemu karo wong alim semua kadang bisa maca kitab I'anatul Talibin. Fathul Mu'in, Fathul Izar. Buskone paling alim dewek. Begitu kita sudah tahu keilmuan Allah, langka papane. Paham boleh? Jadi saya juga merasa menjadi mungkin sejenis tercenung tuh jadi kayak ngelamun berkaru-karuan apa barangnya. Saya melihat ini biar kita cerita dulu.
bahwa ketika Allah berfirman wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, menunggu kiamat enggak lama kok, hanya satu jeritan. Jadi abu semuanya ini. Dari ayat itu saya merangkum, kalau begitu berarti yang menghancurkan alam ini bukan benturan, tetapi suara, gelombang. Ditambah lagi dengan Israfil ketika meniup trompet. Wa idza nufikha fis-suri, semuanya menjadi abu semuanya. Berarti senjata pamungkas yang bisa melumatkan segala-galanya adalah gelombang suara. Saya ngitung-ngitung itu yang bisa menghancurkan sekitar membrannya itu, kemampuan dentuman suaranya itu 508 desibel. Terakhir saya dapat dari www.ngedeng.com dari Top Secret Project dari NASA, ternyata hanya 150 desibel saja itu sudah bisa membuat orang menjadi menjadi tuli. Dan memang akhirnya ternyata apa yang saya berikan sudah kajian yang sudah lama dilakukan di Amerika. Senjata suaranya, ultrasonic weapons, sudah jauh mereka melangkah. Akhirnya jangan-jangan kita baru sampai Amerika sudah siap ini. Berapa biaya yang diperlukan untuk membangun persenjataan suara ini? Ya kalau kita dari mulai penelitian, mengumpulkan tenaga ahli, uji coba ya saya kira paling tadi ya 20 triliun masih sudah disiapkan. Itu pun nggak ada apa-apanya. Di Amerika ya sudah ratusan triliun yang digunakan dengan kecanggihan teknologi pendukungnya. Kader gitu. Kapan bisa unggul? Ternyata di sana juga terinspirasi dari kitab sucinya juga. Yaitu dalam kitab sucinya itu dikatakan bahwa Joshua ketika meniupkan trompet itu dinding Jericho itu ambruk. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa suara adalah canggih sekali. Dan ini bisa dimodifikasi. Suara ini bisa orang bikin lumpuh, suara ini bisa orang bikin budeg, suara ini bisa bikin jantungnya copot, suara ini bisa terbakar, suara ini bisa hancur, suara ini orang bisa merinding. Ya, kalau bambu dengan bambu digesekkan, merinding kan kah? Ngilu kabeh badan kah? Berarti ya jangan-jangan kita telat juga nih. Dan dari mana asalnya? Mana mungkin pemerintah Indonesia menyediakan 20 triliun untuk penelitian yang belum tahu ujung pangkalnya. Apalagi saya yang tidak pernah dikenal sebagai seorang saintis. Saya hanya dikenal sebagai seorang kiai. Paling-paling untung boleh. Begitu persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan bukti yang berulang-ulang bahwa Al-Quran tuh sejak awal sudah memberikan sinyal. Ini bidang yang bisa kamu pelajari, silakan. Jadi Allah sudah berjanji bahwa alam semesta kutaklukkan semua untuk kamu. Wasakharna lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan bumi sudah kutaklukkan semua. Maksudnya apa? Bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan kita ini dengan cara menggali ilmunya. Sehingga semuanya tunduk nurut kabeh, bisa kita pakai semuanya. Itu persoalannya. Nah ini, tapi kayaknya masalah ultrasonik itu ya saya kira mungkin saya menduga Amerika juga tidak akan keburu-buru sana dulu ya. Karena sangat mendesak masalah pangan ini. Ini Pak SBY kan kirim surat ke PBB memperingatkan bahwa persediaan pangan dunia ini sudah mengancam. Jadi kita harus sudah mulai memikirkan bahwa bagaimana memberikan kecukupan pangan kepada penduduk bumi ini. Baru 4 hari itu dijawab oleh Sekjen PBB bahwa akan ada langkah-langkah tegas PBB untuk membangun perekonomian di dunia ketiga ini. Jadi
Kalau sudah masalah produksi, produktivitas, kembali yang paling urgen adalah masalah energi. Ya, bahwa minyak sekarang sudah menggila harganya. Persediaan sudah berkurang. Pakai energi solar, energi matahari terlalu tinggi biayanya. Semua bisa jadi energi semua. Udara bisa, angin bisa, gelombang bisa, ombak laut juga bisa, air terjun juga bisa. Sampai kepada udara hampa pun bisa menjadi energi. Iya kan? Ya masalah biodiesel mah ya berarti masih ilmu SMP kan biodiesel mah. Iya, biodiesel, biogas segala macam. Jadi kalau saya mah yakin bahwa Allah akan menciptakan energi alternatif atau kalbadila. Ya, energi alternatif itu akan diciptakan di sekitar kita juga, tidak akan jauh. Panas bumi juga bisa dipakai untuk sebagai energi. Termasuk apa itu? Kajian-kajian tentang ya elektromagnetik, gelombang, sebagainya itu masih alam maya ya. Masih alam maya. Yang sekarang yang jadi masalah kan kita berulang-ulang. Kita ini mencari gelombang, ini juga bisa menjadi energi. Gelombang itu energi. Ya, bisa gelombang. Yang bagaimana merubah gelombang ini sehingga dia dikonversikan menjadi gelombang mekanik melalui membran itu. Ya, membran ini berapa ketebalannya? Ya saya kira membran ini dibikinnya dari lapisan baja murni, ya mungkin tebalnya untuk mencapai 508 desibel itu ya paling tidak ya 10 cm dengan diameter 50 meter. Dilegur remek kabeh ki. Iya, kabelnya berapa Enggak kepikiran dari itu. Iya. Ya mungkin udah ratusan enggak bisa 12 aja nggak ya. Nah, ini kan jadi satu hal yang aneh. Dan itu semuanya sampai gelombang udara, sinar matahari, angin, semuanya bisa menjadi energi yang bisa melanjutkan kehidupan kita ini. Ya kalau habis ini ya habis yang mati beli peragat. Ngeliwet beli bisa. Listrik beli murub. Ya kan beli ngene. Mobil beli jalan maning, bensin langka. Tapi tetap saya masih konvensional, energi konvensional diperlukan. Energi yang unlimited itu adalah energi dari tumbuhan, umpamanya dari etanol ya, dari jarak, dari campu. Itu selagi masih ada hujan, ada matahari, dia tumbuh lagi, jadi lagi. Tapi kalau berasal dari fosil, itu habis. Berapa miliar ton dikeduk coba disedot, habis. Tapi kalau campu kan nggak bisa habis, ditanam lagi cukup kan. Hanya semuanya pasti harganya lebih mahal dan memerlukan waktu. Ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk kelanjutan hidup kita ini. Nah, Adam pernah mikirkan hal semacam ini? Enggak, Adam udah selesai tugas dia hanya untuk mengembangbiakan umat manusia. Bisa kayak wis. Iya. Jadi nanti pada akhirnya bahwa Jokowi seperti ini, dalam hal apapun kita selalu menjadi yang ta'id. Waduh, ta'id kok. Tertinggal. Jadi buntut terus ngguri. Makanya ya diterusakan be goblok ya. Wis tatakoni. Goblok tapi pinter. Lamun partai-partai Islam dibubarakan kabeh terus gawe partai satu, konsorsium partai Islam. Satu partai nih. Kayak menang beli dalam pemilu nih. Nah, ketika mereka sudah bilang pasti menang, kenapa tidak mau diajak bersatu? Tinimbang gajah tekeng uang. Jadi pada akhirnya jelas orang membuat partai itu tidak lebih mikirkan waduk kabeh barangnya. Sekalipun memberi label partai Islam, masih mending partai waduk pesisan. Partai main mata, partai ketupat, partai kadal. Ini ya adalah untuk dirinya gitu. Saya berbicara sudah lama sejak mulai reformasi.
Mungkin karena tempat saya di kampung yang nun jauh di sana dari ibu kota, namanya Cadang Pinggan. Jeritan saya untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional demi menyelamatkan NKRI. Ya, budaya dendam kita hilangkan. Mari kita bersaudara kembali. Jangan ada dendam sejarah. Memang berat bagi mereka yang telah terzalimi, mereka yang tertindas, mereka yang dihancurkan semuanya. Saya mengerti, tetapi saya minta kebesaran hati mereka. Mari kita lakukan rekonsiliasi, saling memaafkan, membuka diri. Mari bersama-sama kita bangun negara ini. Tanpa itu, kehidupan kita akhirnya adalah dendam atas dendam. Dan ujung-ujungnya adalah apapun semuanya adalah untuk menghantam orang lain. Bahwa rahasia kenapa alam semesta tetap jumeneng, alam ini berkesinambungan dan tetap matahari berputar, pagi lagi, malam lagi, siang lagi, malam lagi, hujan turun lagi, terus dipelihara. Sebetulnya adalah karena Allah selalu mengampuni kita. Kalau Allah menegakkan keadilannya, menghukum yang salah, habislah manusia. Wala yabqa fiha min ahadin. Tidak akan ada seorang pun yang bisa berdiri di bumi ini. Kita melihat pelajaran Korea Utara Selatan, mereka sudah mulai mengadakan pendekatan bersatu lagi. Jerman Barat sudah kembali bersatu lagi. Dan kita sekarang sedang bercita-cita untuk memisahkan diri. Sudah mengalami pahit getirnya perpisahan. Dan kita belum pernah mengalami perpisahan. Masih pengen bisa. Dengan anggapan, kalau saya Papua merdeka, kami akan lebih makmur. Begitu anggapannya. Kalau Maluku Selatan merdeka, kami lebih makmur. Kalau Aceh merdeka, kami lebih, kata merekanya. Sampai detik terakhir saya yakin bahwa NKRI lebih mampu membuktikan kemakmuran daripada separatisme itu. Hanya satu, rekonsiliasi. Beban soalnya. Orang hidup juga sama. Rumah tangga juga. Bukan cinta modalnya, bukan materi. Banyak orang materi berlimpah ruah, berantakan kok. Cinta juga tidak akan lama. Siji modelnya mah. Wong bakar semuanya pada gede pangapurane. Paham beli? Iya. Ya sudah, suami salah, ya sudah nok di pangapur, ya wis tuli dendam konon. Karena ketangguhan suami nyeleweng, dia bawa laki-laki ke rumahnya lagi, dipakai ranjang laki-laki lah, dia praktek makanan mah. Iya kan, ya udah. Ya itu ya ujungnya kan saya sudah kasih komentar yang perlu direnungi. Karena kamu belum paham betapa bahagianya ketika kita bisa mengampuni orang. Dan betapa sengsaranya nalikane sira ngopeni dendam. Wes paham boleh. Plong, nggak ada beban ini. Udah jangan marah yang sudah salah. Illa maqad salafa, yang sudah ya sudah. Illa maqad salafa, yang sudah ya sudah. Kita bangun masa depan bersama, gitu aja kok. Iya, ya ini jangan lalu ya ujungnya kan begini. Saya kan tertuduh kiai nasionalis. Persoalannya kan gitu. Iya, sertakan aja mau kayak apa, tapi ya memang itulah jalan pikiran saya seperti itu. Iya, bahwa Pancasila ya sudah layak, sudah pantas jadi falsafah negara kita. Sebetulnya kamu yang bersyukur orang Islam, karena ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan kamu yang Maha Esa. Kalau yang lain dipaksa suruh Esa, dipaksa belinjang. Kalau Tuhan kamu dipaksa Esa enggak? Yang udah Esa aja. Ya itu kan silogisme yang sesungguhnya masih dipertanyakan. Satu adalah Esa, tiga adalah Esa. Berarti satu sama dengan tiga. Ya wes. Kambing makan rumput. Ini gambar kambing. Berarti gambar ini makan rumput gitu. Kambing makan rumput. Ini gambar kambing. Berarti gambar kambing ini makan. Iya, jadi bentuk silogisme yang perlu dibenahi lagi, bahwa yang paling produktif itu adalah ketika middle termnya itu pada major termnya sebagai predikat, pada major term sebagai subjek.
Itu baru konklusinya tepat. A sama dengan B, B sama dengan C. Baru itu elegan ya, A sama dengan C. Tapi kalau A sama dengan C, B sama dengan C, belum tentu A sama dengan B. Nun, A sama dengan C, B sama dengan C, lebih lemah lagi. Kata Aristoteles. Sekalipun oleh John Dewey ditolak, gitu sih. Silakan polemik antara mereka lah. Itu bersyukur dengan lisan, mengakui. Wa syukrullah biliyad, dan bersyukur dengan tangan. Wal ittisafu bil khidmah ala wajhil ikhlas, yaitu kita tetap melakukan khidmat, mengabdi kepada Allah secara ikhlas. Artinya kenikmatan itu dipergunakan sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah. Itu artinya dapat rezeki banyak, bukan sekedar ngundang kiai syukuran. Uang itu dikenggo kanggo makani anak rabinira, duduk ngodemenan maning ngerti beli no saya mah. Iya, buat beli baju, beli sejadah, buat sholat, sisanya buat sedekah. Ya kan begitu. Lah iya. Ada lagi bersyukur wa syukurullah bil qalbi. Hatinya bersyukur, mulutnya mengucapkan alhamdulillah, tangannya bekerja dengan baik, ya kan gitu. Menikmatnya dipakai untuk berkhidmat kepada Allah. Bagaimana bil qalbi itu? Wa musyahadatul minnati wa hifdzul hirmah. Yaitu melihat, menyaksikan, menyadari akan anugerah Allah dan juga menjaga kehormatan. Iya, gitu. Wa qala al-Junaid radhiyallahu anhu, ala tara nafsaka ahlan li ni'mah wa alla ta'si Allah bi ni'matihi. Gitu. Jadi alla tara nafsaka ahlan li ni'mah. Jadi kamu sendiri sebetulnya jangan berperasaan kamu berhak untuk mendapatkan nikmat, layak mendapat anugerah. Enggak layak kamu tuh diberi anugerah tuh, dikasih penghargaan tuh. Dasarnya apa? Kamu pernah kerja apa? Jadi ketika kamu mendapat nikmat itu cuma-cuma, artinya bukan karena jasa kebaikanmu, ngerti beli? Ya kalau kita pejabat-pejabat di sini sering diberi bintang penghargaan karena jasanya. Nah, ketika Allah memberikan nikmat kepada kamu, apakah kamu berjasa? Di mana jasamu? Ayo hitung-hitungan mah. Hitung ngijir kalau Gusti Allah keserok. Ini kan persoalannya kan karena pemahaman awal kita sendiri. Bahwa kita semuanya dengan fasilitas yang ada ini, hendaknya ditafsirkan fasilitas itu sebagai isyarat bahwa kita diberi tugas sesuai dengan fasilitasnya. Kalau fasilitasnya banyak, berarti tugas kita banyak. Kalau rumah dinas, mobil dinas, sampai jongos dinas, bensin dibayari, listrik dibayar, mak dapur dibayar kabeh. Tugasnya gede tak cilik ini. Apa jabatannya kira-kira? Gubernur, bupati, presiden, menteri. Bakas sing dipae mung pacul bae. Gede tak cilik tugasnya. Mung tugasnya macul. Masjid ambruk dudu urusan sira, pesantren bubar dudu urusan sira, sira memacul gewis. Selagi engkau hidup terus mencangkul, itulah tugasmu. Bakal sini pe duit akeki, kongkon madrasah dibantu, pesantren dibantu, fakir miskin dikasih makan, anak yatim disekolahkan. Ternyata tidak dipakai. Nah, disitulah makanya wa alla ta'si Allah bi ni'matihi. Akhirnya kita melanggar, ngelawan Gusti Allah dengan nikmat yang diberikan itu. Itu persoalannya. Dan ini kita betapa sakitnya seorang manusia. Saya mengajarkan seseorang itu memanah. Saya latih, bisa pinter. Kita sing dipanaki. Yang derajat beli. Derajat kan. Cerdik beli kan. Iya, yang dipanah kita. Ini kasusnya berulang-ulang. Betapa Allah tidak marahnya ketika diberi nikmat dan nikmat itu digunakan untuk melanggar semua aturan Allah. Yang dipercak-caknya aja. Nganggo nglacur, nganggo nginung, mabok-mabok suaya wae si priben meneh. Ngulur jambu alas.
Ya alhamdulillah usul hidayah yakin mau wis. Iya. Iya beli pak kau. Kulo nek mah tinimbang kau ditampak usul tampak kita bae lah. Bakal beli bener gitu. Iya. Kita paling ya jontor mau. Iya, kata masalah Arab paling bae jontor bembung. Cuma tampak ni malaikat mah. Iya, jadi memang nah, ketika kita menjaga kewaspadaan ini, itu namanya kondisi ketakwaan. Itu yang perlu ditingkatkan. Kalau begitu, Nabi pun masih diperintah untuk bertakwa. Ya ayuhan Nabi taqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah, jangan kompromi dengan kafir-kafir, munafik-munafik. Harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Semono berulang-ulang kewaspadaannya kah? Tekang kene kuja. Meningkatkan ketakwaan kok. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya kelengar maning baik kita mangkanan. Ngal dina Ustaz Rosid. Kotakon ini kota juga takwa bae. Beli pernah tinggal walak-walik takwa bae. Ujung-ujungnya beli paham apa ning takwa. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larang Allah. Nah beli menusana sing bisa kok. Ya bakalan aja ngomong. Masa membicarakan sesuatu yang enggak ada. Yang barang enggak ada jadi dibicarakan. Sih ngomong apa sih? Embus. Kan? Jadi artinya ya apa? Ya begini persoalannya. Secara terminologis kata takwa itu kan muncul dari Al-Quran. Lalu dipahami oleh manusia dalam kondisi yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda. Pemahamannya pun berkembang. Sampai ujung-ujungnya ketakwaan tidak lebih hanya sebagai formalitas sumpah jabatan. Yang tidak pernah diamalkan kan. Nah sekarang sudah pakai baju takwa. Jangan disalahkan ketika takwa menjadi satu trademark, satu baju. Itulah namanya istilah, paham gak? Makanya ketika kita membaca buku, tulisan apapun, coba lihat tahun berapa pengarang ini. Sebab maknanya tidak akan sama dengan sekarang. Bahasa itu berkembang, bergerak, muncul dan tenggelam. Kalau bangsanya maju, bahasanya maju. Bangsanya bubar, bahasanya bubar. Tadinya nggak ada, lahir. Berkembang, ya kan, terus penyempurnaan. Ini bahasa Indonesia kan baru lahir, bahasa Indonesia kan baru lahir. Anggap aja sumber bayi lah, baru lahir, bahasa baru lahir. Jadi ya belum mampu mengungkapkan rasa, belum mampu mengungkapkan pemikiran, sehingga sering kita kehilangan bahan, kekurangan alat, akhirnya sabet mana, corwok mana. Nyilising kana, nyilising kene. Kadang apa nggak ada istilahnya. Gerakan tahun 97, ya kan? Reformasi. Encang apa bahasa Jawa nih reformasi? Kenyong langka. Yang dadak nyili. Masih mending wong Malaysia unjuk rasa. Beli duduk demonstrasi unjuk rasa. Iya. Bakat tiarap ya peluk-peluk bumi. Ke rumah sakit bersalinnya korban laki-laki. Baka veteran ya tentara tak berguna. Pusing-pusing. Pusing-pusing. Jadi memang ya seperti itu. Jadi jangan disalahkan. Punten karena alat komunikasi kita menggunakan bahasa yang belum ada kepastian makna. Jadi sering salah paham. Ya punten makin. Kakek lu enak bakal kanda agama kalau bahasa Arab apa bisa. Kita ngomong kalau bahasa Jawa ya 3 jam. Lamun diungkapkan dengan bahasa Arab cukup 5 menit. Agak ya. Makanya supaya gelas ini kenal saya, setelah jadi ya, lalu kutiupkan ke dalam gelas ini dari rohku. Maka gelas ini baru kenal saya. Kalau di sini nggak ada rohku, bagaimana bisa kenal? Makanya wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sudah sempurnakan bentuknya, kutiupkan ke dalam bentuk manusia itu min ruhi dari rohku. Faqa'u lahu sajidin. Kita ini kan sepertinya
satu batang pohon disemplak kabur angin, lang-lang buana. Lama kelamaan merindukan, ingin kembali ke pangkal yang pokok tadi sebetulnya. Paham boleh? Ujung-ujungnya mah, ya iya. Jadi sesungguhnya ada benang merah yang akan mempertemukan kita. Sebab kita sendiri dari mana? Ya dari dia juga kok. Kita punya siapa? Punya duit juga. Makanya ketika kita melihat ada orang yang dipanggil pulang, atau istilahnya sekarang mati, itu kan proses kembali sebetulnya. Kita klaim bahwa dia sudah kembali. Ya udah kembali kok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya adalah punya Allah ya, dari Allah. Wa inna, dan kita semuanya ilahi kepada Allah rajiun, balik kabeh balik usaha kabeh. Balik mah itu siran. Itu sih omening di rumah dirimu, rumah jati dirimu. Nah itu kan kembali kepada Allah juga. Jadi memang sebetulnya ya begini, sebatas pemahaman mengenal Allah, ketemu Allah dan sebagainya itu masih dalam khayalan semuanya. Tetapi ketika engkau sudah betul-betul kenal Allah, ternyata kan gitu, nanti kamu akan menyesali dirimu sendiri ketika engkau menghabiskan waktumu seumur hidup itu hanya menikmati surga fisik ini kok. Langkah apa nih barang. Iya kan? Sira dua umah ning ya wis lah nginep ning hotel apa kan Jati Barang kabarnya kah? Aneka sebelah kanannya kasih bagian ini kan ya. Tapi mana kabarnya kah? Banjarsari. Waduh kando enak. Empuk los. Adem gua cerita seolah kayak ya. Sira mah durung pernah nginep ning penthouse. Ya, ning hotel Hilton itu di atas itu namanya penthouse. Yang dilengkapi dengan internet, dengan apa namanya pelayanan 24 jam, sampai dokter, sampai cewek-cewek cantiknya, segala minuman semua. Oke. Oh iya, mau mandi susu, mau mandi madu ada semua situ. Ya semalam ya paling 100 juta. Iya. Gus ngalami mana mah? Lah Banjarsari malah kapapane. Kira-kira begitulah kenikmatan apapun yang kau di sorga dunia ini, fisik ini. Ketika kau bandingkan betapa nikmatnya pertemuan dengan Allah, enggak ada apa-apanya. Iya, percayalah. Ini leban di si enaknya. Semuanya berisiko. Semuanya ada faktur yang harus kau bayar. Sepira anaknya sih. Iya. Itu kan pembanding yang menyebabkan kita menjadi seperti kayak ya aku. Iya, dalam bocah wadon lebih semono bocah berungut. Woni nyedot angin. Waduh, ayo teman. Koplok sih dong. Semono jaya. Sirma durung ngurut cewek Lebanon sih. Iya. Ya langkah apa-apaan. Makanya studi banding itu perlu. Biar tahu. Minimal yang saya harapkan adalah setelah engkau mengadakan studi banding ke negara manapun, kesimpulannya sangat saya tunggu kamu tahu bahwa kita ini bangsa paling brengsek dalam dunia. Dan setelah itu ada keinginan ingin membangun kembali kepribadian kita ini. Itu yang kita harapkan. Bukan hanya menghabiskan dana. Di pendidikannya paling teit. Keamanan yang paling burak santak. Kemakmurannya paling melarat. Kalau saya diizinkan, kita ini baru sedikit di atas binatang aja kok. Nah itu biar tahu. Oh jadi kita ini bukan main. Kesadaran kita kapan muncul gitu? Kapan kita ingin maju? Kapan? Belum kelihatan ada orang yang maju tuh. Ada juga maju pribadi, pengen kaya, pengen pendidikan anak cucunya saja. Untuk skup bangsa Indonesia belum ada. Tokoh nasional yang memberikan bangsa ini belum ada. Semua baru memikirkan dirinya sendiri masing-masing.
Ya, sing jadi kiai ya pengen nyelametaken anak putune dewek. Ya, sing jadi menteri ya kepengen wareg mangan dewek. Ujung-ujungnya mah nggo kita kabeh wong mah luyane kepokan kaluwi gak bakal pengen kepok wis dipaksa du demo nembe brol metu wis maneng demo maneng ora perget demo ya demo wis larang demo 1 juta oleh 100 juta ya pur ya kan macam itu jadi memang pada akhirnya perbandingan. Nah kita kembali ketika Anda sudah kenal Allah. Akhirnya Anda melihat dunia ini nothing serious. Nggak ada yang sungguh-sungguh. Main-main saja. Awas. Allah sudah mengklaim innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah main-main dan senda gurau. Disuruh apa serius-serius. Tapi di sisi yang lain ketika malaikat melihat dan ketika kita sudah merenungkan mengadakan telaah dan kajian dan kita akhirnya mendapat kesimpulan subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau tiada apapun yang kau ciptakan itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau cipta itu sia-sia. Semuanya punya target. Ini setelah kita melakukan renungan panjang. Alladzina yatafakkaruna sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bahwa itu adalah satu kebenaran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya begitu. Alladzina yadhkuruna Allah yang selalu berzikir pada Allah, qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dengan duduk, wa 'ala junubihim sambil tiduran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan dia tafakkur, mengadakan kajian, penelitian, uji coba, eksperimen, semuanya, kesimpulan, hukum umum dan sebagainya. Ujung-ujungnya wa qalu subhanaka ma khalaqta hadza ternyata tidak sia-sia. Semua itu ada rumus-rumusnya semua kok. Iya. Begini bahwa permusuhan, kebencian, kesedihan, ya, peperangan itu adalah mekanisme yang dibuat oleh Allah sebagai satu skenario. Ya, manusia diberi nafsu, diberi penggodanya, setannya dibikin, iblis dibikin, ya kan. Agama dibuat macam-macam agama, mazhab dibuat macam-macam mazhab, warna kulit dibuat macam-macam warna kulit, bahasa juga ribuan macam bahasa. Itu semuanya harus kita lihat sebagai tanda-tanda kehebatan Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda apa? Ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa. Wa alwanikum, perbedaan kabilah juga berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Semuanya itu adalah lita'arafu. Jadi artinya kalau kita melihat ini ba'dukum aduwwul li ba'din, sudah ada stempel nanti kamu bakal perang. Ya memang itulah dinamika kehidupan seperti itu. Jadi proses kehidupan itu tidak bisa dihindarkan. Peperangan ada. Disitulah sebagai tolak uji dari Allah sejauh mana engkau berbuat. Kalau engkau tidak digoda dan tidak diganggu, semuanya mulus-mulus saja, di mana letak kehebatanmu? Kalau Bung Karno itu dipanggil oleh Wilhelmina, ya kan? Langsung diberi surat kuasa, engkau kutunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia bukan pahlawan, dia pengkhianat kok. Dia menjadi besar karena dia sering ditangkap, dibuang lagi ke Digu, ditangkap lagi, ditindas lagi, berjuang lagi. Kan begitu. Ketika dia proklamirkan dan tantangan datang, Belanda datang lagi membawa Inggris, bawa Amerika. Ya kan, Jepang juga berupaya masuk lagi. Pergulatan politik di dalamnya, konflik antar partai, Masumi, PKI dan sebagainya.
ya membangun bangsa Indonesia dengan segala jerih payahnya. Di situ letak ujiannya. Kalau pemberian mah nggak ada apa-apanya. Iya kan? Jadi artinya bahwa kenapa sih kita ini diuji? Ya atas dasar apa Anda bisa naik pangkat, bisa naik kelas kalau tidak melalui ujian dulu? Seorang diangkat menjadi wali pun juga diuji dulu oleh Allah. Dibuat musuh-musuhnya, manusia-manusia sekitarnya yang mempersulit kamu kalau kamu mendapat wali itu. Semuanya membenci kamu, menggoda kamu semuanya. Termasuk anak istri kamu, tetangga kamu, guru kamu, mertua kamu semuanya. Iya, sengaja supaya memusuhi. Iya kan? Pasir kita ambil, diayakan akhirnya supaya terus ya sampai akhirnya emasnya kena semua kan. Ini kan proses demikian itu. Jadi nanti pada ujungnya kapan kamu lulus menghadapi godaan-godaan itu? Bukan kamu menghabisi musuh-musuhmu, tetapi ketika engkau sudah bisa menggunakan ilmu EGP kepada musuh-musuh kamu. Emangnya gue pikirin. Jangan pedulikan musuh-musuhmu itu. Ngomong udah maning. Ketika engkau menanggapi, melayani musuh-musuhmu, kerugian bagi dirimu, habis waktu, tidak bekerja optimal, habis waktu untuk bertengkar. Dan ketika engkau meladeni musuh, menambah dosa kamu. Iya kan? Kirik aja, cemerak maning. Itu sebenarnya bersih nih. Kirik mana apa? Cemara, ya cemara kita mah. Selesai kan? Iya. Jadi kapan kamu lulus sebagai kekasih Allah ketika engkau membiarkan orang yang menghinamu? Anggap saja anjing menggonggong. Ketahuilah ketika engkau itu sibuk bekerja kepada Allah dan tidak meladeni musuh-musuh kamu, selesai. Karena orang yang membenci kamu itu ibaratnya api, biarin aja, nggak usah disiramin. Ntar kalau bahan bakarnya habis juga mati sendiri. Wa innahu laysa lisyaitani sultanun lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi untuk melawan setan itu bukan dilawan, tidak. Percayalah, serahkan kepada Allah. Sudah, setan enggak bisa berbuat apa-apa pada dirimu itu. Diwaca beli Quran saja. Maknanya pribadi dulu. Masih mending kalian tadi mang beli ngerti mah. Dia ngerti. Beriman dan tawakal itu senjata ampuh setan tidak akan bisa berkuasa. Jadi maksudnya setan itu musuh kamu bukan diajak kudat mangsa menang. Yang setan yang derang sida-sida beli bisa derang ditampak ngelawannya priben. Maksudnya inna syaitan lakum aduun, musuh kamu itu supaya gagian nyambat nih Gusti Allah, gagian ngumpat nih Gusti Allah juga ngelawan setan. Nah, inna ba'dukum aduun itu apa? Ada 3 komposisinya. Setan, nafsu, manusia sesama kita. Ini semuanya menjadi musuh semuanya. Ngelawan setan, beli huru ilmu nih. Bagaimana strategi setan nggak ngerti, bagaimana taktik setan beli ngerti, sehingga banyak orang tergoda setan dan dia tidak berasa bahwa setan juga ketika orang semakin cerdik dia juga godaan juga cerdik lagi, iya kan? Ya begini, setan tuh berbelit bahwa satu setan gitu, ketika menggoda itu dia mengatasnamakan aku ini sedang berjuang membela kepentingan kamu. Wa inna lahu minan nasihin. Saya hanya menasihati supaya kamu. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, kan gitu. Supaya kamu kekuasaannya abadi, supaya kamu. Setan gak pernah ayo malu kita surga beli. Itu satu. Kenapa ilmu setan tidak kamu pakai ketika kamu membujuk orang supaya mendukung kamu? Siri dukung aja ngumbang, ya betul Melayu. Setan itu kan paling pintar mengakomodir kepentingan kamu kan.
Dan setan bersumpah ketika akan menggoda kamu, bersumpah dengan kebesaran Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Lah ya iya. Nah, yang jadi persoalan adalah ini permusuhannya kan seperti itulah mekanismenya ya. Permusuhan kita, setan, iblis, manusia semua bermusuhan, nggak ada habis-habisnya. Jadi nanti di penghujungnya mah satu kemenangan itu begini. Kata setan, kugoda semua demi kebesaranmu. Jari Gusti Allah, ya los. Silahkan. Wis mana ningkir wis los. Karapan digoda terserah pokoknya ningkir mana wis. Ya. Seneng jiglong setan. Wah, tak goda kabeh soal izin sing Gusti Allah los. Jari Gusti Allah, tek pangapura kabeh. Ngenas beli setan ke. Begitu jamin Allah untuk memaafkan, maka strategi setan adalah bukan sekedar mengajak orang melakukan kejahatan, tetapi memproteksi orang yang jahat supaya orang itu tidak merasa berdosa. Mengapa? Karena Allah siap mengampuni asal manusia minta maaf, mengaku bersalah, ku maafkan semuanya. Berarti strategi saya adalah bagaimana membuat orang supaya jangan merasa bersalah. Makanya betapa beratnya kita melatih diri untuk selalu mengaku salah. Angel. Sudah mangejak perang aja beli kekuatan musuh si priben kayak wong bulak karo wong Bataragong perang aja kekuatan musuh pira sih maning. Kirim spionase dulu mata-mata berapa pasukannya gitu, senjatanya apa. Sudah mau kerata kurutu baca kayak bocah taburan. Ya iya, bulan nikah. Setan gue ya setan barang ya. Iya, kayak wanita dewek. Bukan begitu taktiknya, ada taktik strategi. Setan licik kita licikin lagi gitu caranya. Wah, beli. Iya, kita harus tahu mengukur kekuatan musuh. Ilmu ini kita kangen disirah koncang kan beli. Iya kan. Barang sih boro-boro ngukur ilmu yang setan, ngukur ilmu yang gue mobil bisa. Terlalu underestimate, tidak bisa menghargai kelebihan orang lain. Ya kan tidak perlu modal si goblok sih. Bos mana pinter sih. Ya kan tukang turu juara begini kah? Ternyata turu beneran ya. Nah gitu. Jadi memang kita harus tahu. Ini perlu kecerdikan ya. Kecerdikan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelijensia. Itu semuanya menjadi suatu keragaman kelengkapan kita semuanya kok. Iya, perlu cerdas semuanya itu. Cerdas. Oh, jangan cerdas otaknya aja. Perasaannya nggak cerdas, hatinya nggak cerdas, ya berarti nggak cerdas. Iya. Yang membuat orang sukses dalam hidup minimal kecerdasan emosional. Sekalipun dia tidak sekolah, sukses hidupnya. Tapi sekolahnya sarjana, tapi tidak punya kecerdasan emosional, gagal. Beli payu, bagian alim gemerot kah? Beli payu. Ning masyarakatnya beli dihormati. Langkah sing rubung, langkah sing takon, langkah sing nyapa. Malah nyemengit. Iya kan? Mekaya ya bangkrut. Iya, ikut berpartisipasi membangun masyarakat juga beli kanggo. Gagal kan? Iya, makanya selama ini orientasi pendidikan kita kan hanya meningkatkan IQ, bukan emotional quotient. Lah iya. Saya juga bertanya, di Indramayu ada nggak pakar di bidang emotional quotient? Siapa Barat lah. Hari Ginanjar sih jemong. Lah iya. Nah itu ketika orang itu sudah punya kecerdasan emosional quotient, maksud saya
apalagi sudah spiritual question. Cirinya ialah dalam berkiprah masing-masing berebut mencari fungsi, bukan mencari posisi. Salah satu orang yang sukses kecerdasan emosinya ketika semua orang gemar berbicara dengannya. Ngadal boleh. Ketika orang itu tidak menjadi kepribadian yang menyenangkan orang lain, gagal. Ngadal boleh. Seperti ben. Dongo aja teka tariana. Kecek. Wah, wis bae. Tuan nomor kecek ada sini tekaku. Yang sebenarnya bakal, tapi orang yang punya kepribadian yang menyenangkan, datang nih semua orang assalamualaikum, makasih buat, waduh salam, ramai kemana, di balik kedatangan kita, merasa semua dengan antusias menyambut kedatangannya. Kita juga merasakan kadang-kadang tuan mau mengada-ada, datang utang kan kah, paham beli. Dan ini juga kita harus punya kecerdasan. Oh, jangan membebani orang. Sudah segera tinggalkan, jangan berlama-lama. Nanti utangnya tambah 6 gitu. Aduh, iya cerdas. Subhanallah, barang sira. Tuan rumah wis mencilak mana dalam zaman yang masih ngobrol baik, mencilak mana beli paham-paham. Nunggu ni diusir baik sini mah. Wis pindah ke cukup dalam jam berarti bengi gini gitu, balik kunku. Mencilak zaman yang beli paham-pahaman yang. Wis angob man beli pahaman yang bisa mah. Ya aku udah sangat. Itu persoalannya. Itu yang buat sukses itu begitu. Sehingga kita oleh karena kita sangat menyenangkan ya, akhirnya apa ya, luru utang ya gampang, mencari peluang bisnisnya gampang, jabatannya ditawarin malah nggak usah minta kok. Iya, lu pengen jadi apa kok nanti, nggak usah melamar dicari. Menurut saya enggak. Lah ya iya, ini sebetulnya ya kecerdasan semacam ini harus kita buat silabus-silabusnya dulu. Ya, sehingga menjadi pelajaran-pelajaran tetap di sekolah-sekolah kita itu. Tadinya mah saya itu ingin masukkan dalam pendidikan budi pekerti tadinya tuh. Tapi ternyata silabusnya beda. Kandangnya kasejen, idenya bupati kan seperti itu sebetulnya. Iya. Jadi pun sehingga kadang-kadang Pak Bupati ini sering ngomong, hanya Buya yang paham pemikiran saya nih. Ya apa yang itu ya? Buya sering, iya. Tentang apa? Zakat profesi itu ya. Saya itu paham, Pak Yanja tidak mau melihat ada orang Indramayu kelaparan kan? Ya sudah kalau begitu jangan diserahkan pada basis. Kita bikin ruzi rumah sakit Indramayu, skala prioritas untuk ngasih makan orang kelaparan. Habiskan semuanya habis, skala prioritas. Jangan buat bina usaha dulu, berkelapar bina usaha. Nah, iya. Tapi buat yang Buya ngomongnya telat seperti sosialisasi. Gue kayaknya bersewot. Ya usah. Ya tapi sementara nih evaluasi lagi lah kita nanti untuk usaha perpasiennya. Iya, skala prioritasnya untuk makan orang lapar. Gorimin, mu'alaf itu nanti tuh mah kalau sudah makan semua yang masih banyak lapar sih. Nah, itu. Jadi menjabarkan pemikiran ini arahnya kemana? Ini banyak mengejawantahkan pemikiran beliau itu lain. Oh non itu. Nah sekarang saya ke Bupati. Nah sekarang saya santri-santri saya ini bisa nggak mengejawantahkan pemikiran saya? Kadang-kadang sih menyampaikan, kadang-kadang saya jen sih. Nah situ. Di sini juga perlu kecerdikan lagi. Kita mencari ilmu, perlu ilmu. Metodologinya, sistematiknya. Setelah kita berilmu, untuk menyampaikannya, perlu ilmu lagi. Nah, kalau tidak pakai ilmu, pendengarnya bukan tambah paham, tambah tidak paham. Bu siapa yang ngomong kayak? Iya kan begitu. Jadi memang disitulah liku-liku kehidupan. Dan kesimpulannya bahwa masalah permusuhan ini jangan diharapkan peperangan akan hilang. Dan perdamaian dunia ini sungguhnya kalaupun terjadi pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Kalau negara ini aman, tidak ada peperangan, perusahaan-perusahaan senjata bangkrut.
Itu sumber penghidupan mereka. Berapa juta yang bekerja bikin senjata itu, hilang mereka pencariannya. Maka bagaimanapun, how to create war, bagaimana menciptakan peperangan lagi, begitu. Lah iya, slogannya kan indah. Mari kita selesaikan persoalan-persoalan dunia dengan cara-cara damai, dengan diplomasi, hindarkan jalan peperangan. Betul. Saya prakteknya kan sering sekali menemui jalan buntu. Perang maning. Kita berdiplomasi segala macam, nggak ketemu, tetap perang maning. Iya, karena perang juga bawa berkah untuk orang yang bersenjata. Pesawat tempur Phantom Mirage sekali tembak runtuh blek. Lawan gawe SD kah? Bisa 500 SD kan. Perang sana. Bar blek 500 SD. 300 SD. Perangkat. Itu adalah pencaharian mereka. Biar kita buka kartu asnya sebelum bahwa dengar dulu, kemajuan teknologi yang sekarang dicapai oleh mereka, pertama tujuannya adalah strategi peperangan mereka. Kalau Islam dulu mengadakan penelitian keilmuan adalah untuk kemanusiaan, tapi sekarang adalah untuk memperkuat teknologi militer mereka. Jadi internet, handphone itu hanya sebagai imbas cipretannya strategi militer barang. Paham leh? Oke, ya, assalamualaikum.